Basically interpersonal skill orang Indonesia cukup baik, tinggal ditambah dengan keilmuan, misalnya komunikasi, lalu keilmuan masing-masing bidang. Profesional yang handal itu harus menguasai beberapa bidang, karena memang di perusahaan itu kan pembidangan itu akan menjadi general. Ketika Anda melakukan rolling atau mutasi, Anda juga sudah menguasai. Kawan baik, kali ini kita akan berbincang tentang tips mengelola korporasi bersama Mas Monadi Herlambang, salah satu Direktur BUMN PT Jasara Harja. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan dalam mengelola satu korporasi? Mas Andi, tipsnya apa? Kan Mas Andi punya pengalaman di beberapa korporasi ya. Apa yang pertama-tama harus dilakukan oleh seorang pelaku atau pengelola atau direksi? Ya, oke. Jadi ini saya kepingin bicara dari hati ke hati nih sama teman-teman milenial ini ya. Kalau dulu mungkin kita bisa belajar tentang ilmu manajemen, ilmu culture, ilmu SDM dan sebagainya. Sebetulnya itu sudah Anda dapatkan di bangku perkuliahan atau di pembelajaran tempat lainnya. Tapi sekarang yang paling up to date itu sebetulnya Anda harus lebih advance daripada teman-teman di bidang digital. Digitalisasi dan inovasi itu Anda harus menguasai itu, dan pastikan Anda dapat panggung untuk mengekspos itu di perusahaan Anda. Sehingga pimpinan maupun atasan Anda itu mengetahui kemampuan Anda menjalankan fungsi-fungsi digitalisasi dan inovasi. Karena mau nggak mau sekarang perusahaan itu sudah mengarah ke sana semua. Jadi memang butuh orang yang memang expert dan juga bisa mentransfer dari traditional business ke digital business. Nah, ini yang tips saya untuk teman-teman milenial, karena memang teman-teman milenial ini kan lebih aware terhadap digitalisasi dan teknologi. Jadi ini yang harus Anda kembangkan. Inovasi itu saya kira tidak perlu muluk-muluk, nggak perlu terlalu tinggi, tetapi yang penting tepat guna. Tepat guna, sederhana, dan bermanfaat dan low cost. Jadi artinya bisa dimanfaatkan semua orang. Jangan hanya segmented yang bisa manfaatkan, tapi semua orang bisa manfaatkan itu. Oke. Itu kira-kira yang saya alami seperti itu. Jadi ini supaya menjadi pembelajaran dan bisa dilakukan oleh teman-teman milenial gitu, Pak. Tapi kalau misalkan dari sisi aspek pengelolaan dan manajemen ya kan, yang harus dilakukan oleh seorang yang baru masuk ke dalam korporasi baru itu apa sih? Kalau yang paling penting belajar culture artinya Corporate culture maksudnya. corporate culture. Kalau misalnya ilmu secara administrasi manajemen itu kan saya kira itu sudah ilmu dasar. Corporate culture tiap perusahaan itu pasti beda. Corporate culture ini turunannya juga banyak. Corporate culture itu ada yang segmented, ada yang teritorial dan macam-macam. Nah, ini harus dipelajari. Jangan sungkan tanya aja. Nah, jangan sungkan tanya ke teman-teman yang memang secara chemistry nyambung dengan kita. Jadi kalau udah nyambung sama kita diskusi aja. Supaya kita tahu kondisinya, kita harus melakukan mapping di perusahaan. Untuk kebutuhan pribadi kita. Nah, artinya dengan itu kan kita bisa mengcapture bagaimana kita harus melakukan sesuatu untuk bisa homogen, bisa menyatu dengan corporate culture perusahaan. Nah, ini jadi supaya kita itu melakukan sesuatu itu sama iramanya dengan perusahaan. Nah, minimal sama dan harus lebih cepat dari irama perusahaan. Kenapa budaya perusahaan
atau corporate culture atau lingkungan perusahaan itu menjadi salah satu prioritas yang harus dipelajari? Ya, karena kita kalau mau mengkomunikasikan sesuatu, apalagi meyakinkan kepada orang atau pimpinan, itu kan harus dengan bahasa yang sama, bahasa dan dengan pola yang sama. Kalau misalnya kita di perusahaan multinasional, kita menyampaikannya dengan cara-cara yang beda dibandingkan dengan misalnya nih, contoh dengan cara demonstrasi spanduk baliho kan nggak masuk gitu, nggak masuk. Nah, memang harus dengan yang cara sama. Begitu juga Anda biasa bekerja di perusahaan multinasional, berdasi dan sebagainya lah, rapi-rapi ya. Tapi ketika Anda tanda kutip bekerja di tempat pabrik, Anda pakai dasi ngomong kan nggak cocok juga gitu loh. Jadi memang harus sama, secara chemistry, culture-nya juga harus sama. Apakah seorang profesional, kalau dia udah menjadi petinggi juga harus menguasai ilmu dasar seperti membaca laporan keuangan, itu penting juga tuh ya? Itu penting. Artinya di beberapa kesempatan itu pasti kita akan mengkomparasi dan akan membahas tentang performa perusahaan masing-masing. Yang paling yang dasar-dasar aja, artinya yang dasar itu growth tahun ini berapa, untung berapa, terus OPEX, CAPEX berapa, itu aja yang dasar-dasar aja, karena memang Anda bukan di bidang keuangan ya. Yang dasar-dasar harus kita kuasai, dan artinya itu bisa menjadikan motivasi diri kita sendiri untuk memacu dan membangun sinergi dengan teman-teman lain, kolaborasi untuk sama-sama meningkatkan performa perusahaan kalau kita udah tahu angka-angka itu. Saya kira sekarang banyak perusahaan sudah punya aplikasi untuk monitor itu. Jadi secara by progress itu pasti kita bisa tahu ya, perusahaan ini hari ini labanya berapa persen dari target bulan ini. Itu saya kira sudah banyak perusahaan yang menerapkan itu. Jadi tidak asing juga untuk teman-teman ini untuk bisa tune in di situ sekarang. Oke. Nah, kalau misalkan tips Mas Andi supaya jadi teladan lah atau role model atau inspirasi buat kawan baik semua, itu untuk menjadi profesional yang berhasil, ya kan? Apa sih yang harus dipersiapkan? Yang harus dilakukan gitu? Ya, kalau sesuai kalau pembidangan saya kira masing-masing punya passion ya. Tapi kalau misalnya kita melihat sekarang ini, berarti kan kita harus membangun kekuatan interpersonal skill. Interpersonal skill ini saya kira bahan dasar orang Indonesia. Orang Indonesia saya kira sudah cukup baik interpersonal skillnya. Memang, tapi memang agak fluktuatif dengan adanya keterbukaan informasi ya, terutama sosmed ya. Basically interpersonal skill orang Indonesia cukup baik, tinggal ditambah dengan keilmuan, misalnya komunikasi, lalu keilmuan masing-masing bidang, dan profesional yang handal itu harus menguasai beberapa bidang ya. Artinya karena memang di perusahaan itu kan pembidangan itu akan menjadi general. Anda harus menguasai beberapa bidang. Ketika Anda melakukan rolling atau mutasi, Anda juga sudah menguasai. Dan memang angka-angka di keuangan itu menjadi roh di perusahaan. Kita harus paham, kita harus tahu, dan kalau bisa belajar dikit bagaimana cara menghitung dan sebagainya. Sehingga kita bisa melakukan simulasi untuk target-target performa perusahaan itu. Oke. Nah, kalau misalkan orang bertanya, menjadi profesional di swasta dengan di BUMN tuh sama beda sih budaya perusahaannya? Pasti beda. Menurut saya beda ya. Kalau swasta itu freestyle itu tergantung role model pemilik, owner ini bisa personal family, bisa personal grup perusahaan. Tergantung role model itu, tergantung culture mereka masing-masing. Kalau BUMN ini kan cenderung lebih seragam, apalagi sekarang kan kita sudah punya budaya akhlak.
budaya halak ini dibentuk untuk menciptakan kompetensi personal dan kompetensi kinerja yang untuk semua insan BUMN. Jadi saya kira kompetensi akhlak ini menjadi penting sekarang karena bisa memacu kinerja BUMN dan banyak juga diadopsi oleh pemerintah. Kemarin ada beberapa kementerian juga mengadopsi nilai-nilai akhlak itu, dan juga diadopsi juga oleh pihak-pihak swasta karena memang kombinasi antara keimanan, kombinasi antara tough atau spirit, struggle itu menjadi kombinasi yang penting juga untuk posisi sekarang ini. Apalagi kan akhlak ini dipentingkan juga. Sekarang ini kan musimnya WFO. Jadi WFO ini jangan sampai dianggap WFO ini liburan. WFO ini memang WFH ini liburan. WFH ini kerja dari rumah. Nah, sebetulnya kerja betulan gitu ya, kerja betulan. Harus sama-sama produktifnya. Oke. Terakhir Mas Andi. Kalau Mas Andi lihat generasi muda milenial sekarang yang berada di korporasi swasta maupun BUMN, yang membedakan generasi sekarang dengan kita dulu, kita ini udah nggak muda lagi. Siap. Kalau Mas Andi masih dianggap milenial, jangan-jangan ya. Nah, ngelihat generasi muda sekarang itu seperti apa? Mestinya jauh lebih baik daripada kita. Lebih baik, secara bibit lebih baik, secara akses informasi juga lebih baik. Dulu moral kita, tanda kutip ya, moral kita itu porsinya lebih baik, ya toh. Tapi secara akses informasi, ilmu-ilmu lain kurang karena memang akses informasi terbatas. Sekarang kebalikan, yang harus kita jaga ini moralnya. Ini sudah akses informasi semua sudah terbuka, tapi jangan sampai moral-moral ini keluar dari relnya yang seperti yang kita cita-citakan bersama ya. Jadi memang harus dijaga itunya. Yang dimaksudkan tuh integritas maksudnya. Integritas, budaya, menghargai orang tua. Ya ini yang harus lebih dijaga. Senior. Betul. Adab lah, kalau misalnya kita bisa, adabnya harus dijaga. Nah ini maksudnya itulah core kompetensi orang Indonesia di adab itu. Jadi memang harus dijaga yang di situ. Kalau adab ini kawin dengan kemampuan akademis dan juga profesional, saya kira SDM kita cukup jauh di atas negara-negara lain. Kalau dari skill set, mestinya generasi milenial sekarang mungkin lebih dahsyat daripada kita ya? Betul. Lebih canggih. Artinya penguasaan teknologi, semuanya lah, semua hal itu lebih cepat belajar, quick learner, dan juga cepat melakukan development. Mereka bukan hanya menerima teknologi, tapi mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap teknologi itu. Oke Mas Andi, terima kasih atas tipsnya. Akan sangat bermanfaat buat generasi milenial saat ini ketika mereka memasuki gerbang pekerjaan di swasta maupun di BUMN. Kalau mau ke BUMN, hubungi Mas Andi. Enggak. Guyon. Ya melamar langsung aja lewat online. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Ihsan Channel. Terima kasih.